Perkenalkan, nama saya Firdaus Nansur, mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan latihan soal tentang program linear. Soalnya sebagai berikut. Berikut ini adalah data hipotesis sebuah perusahaan. PT Akik menghasilkan sepeda dan motor yang diproses melalui mesin pusat. Mesin 1 menghasilkan kapasitas maksimum 120 jam, mesin 2 menghasilkan kapasitas maksimum 180 jam. Untuk menghasilkan sepeda menghendaki pemakaian 6 jam mesin 1, 3 jam mesin 2. Untuk menghasilkan sepeda motor menghendaki pemakaian 4 jam mesin 1 dan 10 jam mesin 2. Bila profit 45 US dollar per unit dan 55 US dollar per unit untuk motor, tentukan jumlah sepeda dan motor yang harus dihasilkan agar keuntungan maksimum. Lakukan pula analisis grafik. Baik, dari soal yang telah kita bacakan tadi, maka jika keuntungan maksimum misalkan sama dengan Z, maka Z sama dengan 4x1 ditambah 55x2. X1 nya itu dimisalkan sebagai sepeda dan X2 nya dimisalkan sebagai motor. Maka kendalanya yang pertama, 6x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 120. Dan yang kedua, 4x1 ditambah 10x2 kurang dari sama dengan 180. Dengan menggunakan metode simplex dengan tabel berkolom, maka variabel dasarnya, model standarnya maksimumkan Z kurang 45 X1 kurang 55 X2 sama dengan 0 terhadap X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 120. Kemudian 4X1 ditambah 10X2 ditambah S2 sama dengan 180. Dapat dibuatkan ini, kita taruh sebagai variabel dasarnya. Ini Z, ini S1, dan ini Z, ini X1, X2, S1, S2, dan S. Ini sama dengan 1, ini 1, Z ini sama dengan 1, terus ini min 45, terus X2 nya minus 55, terus S1 nya 0, S2 nya 0, dengan S nya sama dengan 0. Kemudian S1 sama dengan 0, kemudian X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 3, S1 sama dengan 1, terus S2 sama dengan 0, dan S nya sama dengan 120. Kemudian untuk ini S2 nya 0, terus X1 sama dengan 4, terus X2 sama dengan 10, terus ini sama dengan 0, X2 sama dengan 1, ini sama dengan 180. Kemudian kita menentukan, kita akan buatkan tabelnya lagi untuk menentukan variabel pendatang dan variabel perantau. Kita akan buatkan tabel yang sama. Kita buat sama persis seperti pada tabel 1. Dari gambar ini kita dapat menentukan S2 sebagai perantaunya, kemudian X2 sebagai pendatang, kemudian minus 55 sebagai paling negatif, dan unsur kuncinya sama dengan 10. Kemudian RS nya
RS sama dengan 120 dibagi 3 sama dengan 40. Kemudian RS yang kedua 180 dibagi 10 sama dengan 18. Setelah itu kita akan transformasi baris kunci. Baris kunci X2 menggantikan S2. X2 S2 sama dengan 0 dibagi 10. 0 ini adalah baris S2 yang dibagi dengan unsur kuncinya yaitu 10. Kemudian 4 dibagi 10, 80 dibagi 10. Maka X2 nya sama dengan 0, 4 dibagi 10 sama dengan 0,4, terus 1, 0, 1 dibagi 10 sama dengan 0,1, dan 180 dibagi 10 sama dengan 18. Maka dapat kita lanjutkan dengan transformasi baris Z. Transformasi baris Z. Baris Z. Transformasi baris Z. Pertama, kita ambil semua angka baris Z, yaitu 1, minus 45, minus 55, dan seterusnya. Kita taruh 1, minus 45, minus 5. Kita kurangkan dengan unsur kuncinya, yaitu minus 55. Minus 55. Kemudian kita kalikan dengan baris kunci yang baru saja kita peroleh, yaitu baris kunci X2. Kita masukkan 0, 18 sama dengan yang pertama 1, kemudian yang kedua minus 23, dan yang ketiga sama dengan 0, keempat juga 0, dan yang kelima 5,5, kemudian terakhir 990. Kemudian kita transformasi baris S1. Yang pertama kita ambil semua angka pada baris S1, yaitu 0, 6, dan seterusnya. 0 kita kurangkan dengan unsur kuncinya, yaitu 3. Kemudian kita kalikan dengan baris kunci yang kita peroleh, yaitu X2, sehingga kita masukkan 0, 0,4, 1, 0, 0,1, 18. Dan hasilnya yang pertama 0, yang kedua 4,8, yang ketiga 0, yang keempat 1, dan yang seterusnya minus 0,3, kemudian yang terakhir 66. Setelah kita mentransformasi baris-baris di atas, kita dapat membuat tabel 2-nya sebagai berikut. Tabel 2-nya. Kita masukkan variabel dasar, kemudian Z, kemudian S1, kemudian X1, X2, dan masukkan Z, X1, X2, S1, S2, kemudian kuantitas 1S. Maka masukkan lagi masukkan nilai pada baris Z yang sudah kita transformasi atau yang kita sudah dapatkan, yaitu 1, minus 23, 0, 990. Kemudian masukkan S1 yang sudah kita transformasi juga, yaitu 0, 66.
Yang terakhir masukkan X2 yang kita sudah transformasi juga, nilainya 0, 0,4, 1, 0, 0,1, 18. Selanjutnya kita transformasi unsur kunci X1 menggantikan S1. X1 nya sama dengan 0 dibagi dengan 0,48 sebagai dibagi dengan ralat sedikit, 0 dibagi dengan 4,8 sebagai unsur kuncinya, kemudian 4,8 dibagi dengan 4,8, kemudian 0 dibagi 4,8, terus 1 dibagi 4,8, 0,3 dibagi 4,8, dan yang terakhir 66 dibagi dengan 4,8. Ini sama dengan 0, 1, ini 0, ini sama dengan 208, kemudian ini 0,0625, dan yang terakhir 13,75. Dapat mentransformasi baris Z-nya. Kita mentransformasi baris Z dengan mengambil semua nilai pada baris Z, yaitu 1, 90. Terus kita kurangi dengan minus 23. Kemudian kalikan dengan baris kunci X1 yang baru kita selesaikan atau kita dapatkan, yaitu 0, 1, 0,208, kemudian 0,0625, dan yang terakhir 13,75. Maka hasil yang pertama 1, kemudian yang kedua 0, 3 0, dan yang keempat 5, 6 7, dan yang terakhir 1306,25. Ini kita transformasi baris X2. Kita masukkan semua nilai pada baris X2, yaitu 0, 0,4, kita kurangkan dengan unsur kuncinya yaitu 0,4. Kemudian kita kalikan dengan X1 yang sudah kita transformasi, itu 0, maka hasilnya yang pertama 0, 2 0, yang ketiga 1, kemudian minus 0,083, terus 0,075, kemudian 12,5. Kita lanjutkan dengan membuatkan tabel 3-nya. Kita masukkan variabel dasar, kemudian Z, kemudian X1-nya dan X2, kemudian Z, X1, X2, S1, S2. Kan Z yang kita sudah transformasi tadi, yaitu 0, 1, 0, 0, 5, kemudian 7, dan yang terakhir 1306,25. Kemudian masukkan X1 yang juga kita sudah transformasi, nilainya 0, 1, 0, 0,208, 0,0625, dan yang terakhir 13,75. Kemudian X2 juga yang sudah kita transformasi, nilainya 0, 0, 1, minus 0,083, kemudian 0,075, dan yang terakhir 12,5.
Setelah kita membuat tabel 3-nya, kita dapat menarik kesimpulan karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti interaksi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 yang kita misalkan sebagai sepeda itu sama dengan 13,75. Kemudian X2 yang kita misalkan sebagai motor sama dengan 12,5. Maka keuntungan maksimum atau yang kita misalkan sebagai Z-nya itu sama dengan 1306,25. Hal ini dapat kita buktikan dengan memasukkan atau mensubstitusikan X1 dengan X2 ke dalam persamaan Z, sehingga menjadi Z sama dengan 45 X1 ditambah 55 X2 sama dengan, kita masukkan X1 dan X2, 45 dikali 13,75 ditambah 55 dikali 12,5. Maka hasilnya yaitu 1306,25. Maka ini dua sama. Analisis grafik dari soal tadi yaitu maksimumkan Z sama dengan 45x1 tambah 55x2 terhadap kendala pertama 6x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 120, dan kendala kedua 4x1 tambah 10x2 kurang dari sama dengan 180. Untuk membuat grafik kita akan menentukan titik X1 dan titik X2 nya. Maka dari kendala pertama, titik X1 nya jika X2 sama dengan 0, maka 6x1 sama dengan 120, sehingga X1 sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20. Maka titiknya 20,0. Ini untuk kendala pertama, X1 sama dengan 20,0. Untuk jika X1 sama dengan 0, maka 3x2 sama dengan 120. Maka X2 sama dengan 120 dibagi dengan 3 sama dengan 40. Maka kendala pertamanya X2 itu titiknya itu 0,40. Kemudian untuk kendala keduanya, jika X2 sama dengan 0, maka 4x1 sama dengan 180. X1 sama dengan 180 dibagi 4 sama dengan 45. Titiknya itu 45,0. X1 pada kendala kedua. Dan jika X1 sama dengan 0, maka 10x2 sama dengan 180. X2 sama dengan 180 dibagi 10 sama dengan 18. Maka titik X2 pada kendala kedua yaitu 0,18. Maka kita dapat membuat grafiknya sebagai berikut. Ini 0, kemudian X1, kemudian X2. Maka kita dapat membuat titiknya. Yang pertama tadi X1 nya itu 20. Nah, kita pakai mistar, kita pakai skala mistar. Misalkan ini 10, ini 20, ini 3, ini 20 dan seterusnya. Maka kita dapat menentukan titik X1 20, 0,20 di sini. 0,20 di sini. Kemudian X2 nya terhadap kendala satunya tadi 0,40. Kita buat saja skalanya seperti ini. Buat seperti ini. Ini 10, ini 20, ini 30, maka ini sama 40. Maka titik
0,40 ada di sini 0,40. Selanjutnya kita tarik garis kendala pertamanya, yaitu titik 20 dengan 40. Kemudian kita menentukan titik kendala keduanya tadi. Titiknya tadi 45 dengan 18. Nah, karena di sini 20, di sini 30, di sini 40, maka 45 di sini. 45. Kemudian 18-nya ini 10 tadi, ini 20, maka 18-nya di sini. Kita tarik garisnya. Ini adalah garis kendala keduanya. Maka titik potongnya ada di sini. Nah, titik potongnya di sini. Nah, maka titik ini sama dengan 13,75,12,5. Ini adalah titik potongnya. Kita taruh titik ini sebagai A, ini sebagai B, kemudian ini titik C nya, ini D, dan ini E. Dari gambar ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa bidang O, B, C, D adalah area like-nya. Ini adalah area like-nya. Bidang O, B, C, D. 0, B, C, D. Kemudian X1 dan X2 nya adalah terletak pada titik C, yaitu X1 sama dengan 13,75 dan X2 nya sama dengan 12,5. Maka X1 dan X2 nya sama seperti pada metode simplex tadi, besarnya yaitu 13,75 dan 12,5. Maka tentu Z nya atau keuntungan maksimumnya yaitu 1306,25. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.